pujian penyembahan. Kita beri kemuliaan Tuhan yang bagus sekali. Luar biasa. Semua pada terperhatikan lewat pujian penyembahan. Rasanya tadi kita kayaknya nggak ada 100 orang di sini ya. Tapi rasanya saya merasa kayak nyanyi di sini banyak banget. Dan saya yakin di sini banyak malaikat puji-pujian dan puji penyembah. Ada malaikat pujian penyembahan di tempat ini. Rasanya tadi kayak 100 orang lebih gitu di tempat ini ya. Luar biasa. Dan saya terberkati juga, WA-nya banyak senyum tadi ya. Ya ceria sekali bawahnya, dan lagu-lagu yang dibawakan kebetulan lagu-lagu yang dulu sering saya bawakan kurang lebih 15-20 tahun yang lalu ya. Anak-anak lagi saya mengenal. Oh ya, saya belum memperkenalkan diri ya. Saya Emily June. Saya minta maaf kalau ada beberapa kali revisi nama saya. Memang nama saya aneh. Ya kan biasanya namanya Emmy atau Annie, sementara nama saya Emily June karena saya dilahirkan pada bulan Juni. Dan saya dari komunitas Glacia, ada teman saya juga, ada Lili di sini dari Glacia. Terus ada saya kenal Stanley, cuman saya kenal dua orang di sini. Yang lainnya salam kenal semuanya ya. Dan saya juga ada di Yayasan Manusia Indonesia Baru (MIB) Fundamental Black ya. Yayasan Manusia Indonesia Baru, saya di sana sudah ada 25 tahun kami, dan saya sebagai pembinanya bersama suami saya. Kalau misalnya ada rekan-rekan yang mengalami atau menjadi korban dari addiction, kecanduan, kami bisa membantu. Kami sudah 25 tahun di bidang addiction, di bidang kecanduan, terutama di bidang drugs addiction. Kalau sekarang yang lagi marak adalah game online, seks online, judi online, pinjol, ya, itu adalah juga satu keterikatan, satu addiction, satu kecanduan yang banyak sekali sekarang melanda Indonesia. Dan kalau tadi dikatakan, cukup ya perkenalannya, kita ada websitenya Manusia Indonesia Baru, kita sudah 25 tahun, nanti boleh dicari, ada websitenya ya. Dan kalau tadi dikatakan, saya request lagu ini, di titik terendahku kau selalu ada. Ketika saya di dalam pelayanan mengurus anak-anak yang kecanduan dan narkoba itu, mereka ada di titik yang terendah, dan Tuhan selalu ada, tidak pernah tidak. Dan titik terendah kita pasti masing-masing kita punya titik yang terendah yang saya tidak tahu apa. Saya mengajak sahabat-sahabat sekalian, coba nanti malam sebelum tidur, kan Tuhan tuh banyak kasih ke kita ya, banyak banget. Kadang-kadang kita seperti anak kecil, saking banyaknya Tuhan kasih, suka lupa gak menghargai. Kayak anak kecil hari ini dikasih mobil-mobilan, mainan, belum seminggu maminya ngasih lagi. Nanti belum seminggu dikasih lagi yang baru, lama-lama tuh anak gak menghargai ya. Belum dinikmati, udah dapat lagi, udah dapat. Kita juga sering seperti itu pada Tuhan. Coba nanti malam kalau mau tidur, kita merenung sebentar, kita pasti berdoa, kita pasti saat teduh. Pasti titik terendah kita nggak cuma satu, mungkin satu orang ada beberapa titik terendah. Titik terendah saya juga bukan satu, ada beberapa. Tiba-tiba aja saya tadi keinget begitu lihat Lili di depan sini. Saya ingat lagi, oh iya ya, ternyata saya juga mengalami titik terendah salah satunya. Pada saat saya di ruang isolasi, waktu itu saya bersama suaminya, gitu ya. Saya duduk di sebelah suaminya, waktu itu kita memperkatakan rumah baru Lili, dan itu satu deret semuanya, dan ternyata saya masuk rumah sakit, dan suami Lili namanya Yosef juga masuk rumah sakit, tapi kita beda rumah sakit. Dan tadi saya tiba-tiba Tuhan bilang, ya saya tahu saya harusnya mati di situ, saya harusnya meninggal. Dan itu adalah titik terendah saya, karena saya udah gak bisa berbuat apa-apa, kan kaget di Indonesia belum biasa seperti itu kan. Dan menurut dokter, setelah saya pulang baru suami saya cerita, menurut dokter saya harusnya meninggal karena seluruh paru-paru saya sudah hampir putih. Dan suami saya saking takutnya, dia punya adik perawat di Amerika, dia suruh tanya dokternya di Amerika, apakah benar dokter Indonesia bilang saya harusnya meninggal. Dan dokter di Amerika bilang kakak kamu pasti meninggal. Tapi ternyata titik terendah saya diubah, dipulihkan oleh Tuhan, dan saya boleh hidup. Dan titik terendah mungkin suaminya, jadi saya percaya dia ada di surga sekarang mendoakan keluarga, sehingga keluarganya diberkati Tuhan. Beri kemuliaan nama Tuhan. Buat Lili bersama anak-anaknya. Dan nanti malam kita boleh catat titik terendah saya apa ya Tuhan. Pasti tiap orang punya titik terendah, dimana setiap orang mengalami satu titik terendah. Mungkin dia terpuruk di dalam kehidupannya, terpuruk di dalam mungkin mental, saya nggak tahu, mungkin ada kita tanpa sadar, kita coba kita mikir, kita pernah nggak child abuse sama anak-anak kita. Kadang-kadang kan istri nggak mau dipukul suami, dan suami nggak mau dipukul istri. Itu ada di wanita diberkati, nggak tahu angkatan berapa. Itu istrinya yang lebih galak, itu dia melempar cobek pada apa tuh yang buat mulut itu apa ya namanya? Ya anak cobek. Suaminya lagi berdoa, dia lempar.
tembok itu nggak kena kepalanya, itu sadis juga ya. Ternyata banyak istri juga yang seperti itu, ya bukan hanya suami pun. Nah, itu biasanya mental kesehatan kita, mental kita terganggu. Saya nggak tahu di sini apa yang terjadi dengan ibu bapak. Juga fisik, mungkin fisik kita cacat, jadi kita merasa terpuruk. Aduh, kayaknya saya punya anak drugs yang udah bertobat, dia karena tempat nyuntiknya udah habis, di tangan udah habis, di sini habis, dia nyuntiknya dari kaki, akhirnya dia lumpuh. Dan dia lumpuh itu adalah titik terendah dia nggak bisa ngapa-ngapain, dan akhirnya apa yang terjadi justru lewat, bukan kita harus lumpuh ya. Biasanya dalam keterpurukan kita, Tuhan itu ingin berbuat sesuatu pasti karena dia selalu ada. Misalnya tadi fisik ya, lalu apalagi kesehatan, kok nggak sembuh ya, atau kita dengar aduh kena kanker kok nggak sembuh ya, kita merasa terpuruk sekali, kayak dunia ini roboh semuanya, atau mungkin kita dikhianati, atau mungkin ditinggalkan oleh orang yang kita cintai. Mungkin kayak ini waktu itu kaget banget ya, ditinggalkan oleh suami yang sangat dia cintai. Kita nggak tahu ekonomi saat ini Indonesia lagi susah di dalam ekonominya, tapi kita nanti mau perkatakan jangan bilang susah, jadi susah terus. Walaupun secara mata jasmani kita lihat susah, kita mau perkatakan bahwa ekonomiku tidak susah, maka itu yang akan terjadi. Jadi di dalam titik terendah setiap orang itu berbeda. Nanti malam silakan tulis sendiri apa kira-kira yang menjadi titik terendah saya, lalu apa yang Tuhan lakukan pada saat saya mengalami titik terendah itu. Apakah Tuhan ada, atau kita aduh gimana sih Tuhan, kok saya rasanya dibiarkan seperti ini gitu, kamu di mana Tuhan, atau kita malah marah-marah atau maki-maki Tuhan, bahkan kita tidak ke gereja dan kita tidak percaya. Tetapi justru di dalam titik yang terendah itulah sebenarnya Tuhan sedang memproses kita. Kenapa? Karena Tuhan ada di setiap cerita proses kehidupan kita. Tadi kita udah nyanyi lagunya. Dia ada di dalam setiap cerita proses kehidupan kita, sehingga kita dapat belajar, lalu kita dapat bertumbuh, dan bertumbuh akhirnya kita berbuah. Seperti tadi saya bilang, anak narkoba saya yang udah bertobat itu ketika dia harus menghadapi bahwa dia nggak bisa bergerak sama sekali, karena jadi yang nggak bisa gerak itu dari pinggang ke bawah, dari pinggang ke atas bisa, berarti kan dia nggak bisa jalan ya. Tapi step by step dengan pertobatan dia, di titik yang terendah dia mengakui segala kesalahannya dan dia menyesal. Akhirnya apa yang terjadi? Anak ini bisa berjalan step by step. Walaupun dokter mengatakan seumur hidupmu engkau akan tergantung dengan orang lain, ternyata enggak. Dia walaupun pincang, akhirnya dia nggak langsung sih ya pakai kursi roda, dari kursi roda pakai tongkat yang kiri kanan, akhirnya tongkat satu, akhirnya dia bisa bekerja. Pokoknya kita latih, kita doa puasa, yang terjadi dia bisa bekerja, dia bisa terusin kuliahnya, dia bisa menikah, dan dia mempunyai kedudukan yang bagus juga. Dia bisa nyetir mobil dengan cara yang ajaib. Saya bawa ke bengkel, dulu kan nggak ada matic zaman dulu ya, bikin apa tuh yang bisa gasnya itu, jadi dia bisa pegang, kan tangannya nggak cacat ya. Di situ Tuhan makin hari anak ini bertumbuh, berbuah, dan menjadi pelayan Tuhan. Dia punya suara yang bagus, dan dia memuji Tuhan, dan dia suka di samadhi, bantu di samadhi untuk menyanyi, dan dia mengajar banyak anak-anak untuk teknik vokal. Luar biasa Tuhan bekerja. Melalui titik terendah Tuhan selalu membantu kita. Melalui titik terendah Tuhan mau menyertai kita. Menyertai kita, misalnya Mazmur 23 ayat 4. Ada yang ingat? Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena sebab engkau besertaku. Jadi Tuhan selalu menyertai kita. Di titik terendah kita, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ketika anak-anak saya itu berjalan di dalam lembah kekelaman, pada akhirnya mereka katakan, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ini sebenarnya untuk orang tua mereka juga. Ketika titik terendah orang tua menghadapi anak-anaknya, mungkin ada yang kena narkoba, atau ada yang kena alkohol, jadi alkoholik, atau mungkin hamil di luar pernikahan. Itu adalah satu titik terendah. Tapi Tuhan akan mengangkat ketika kita ada di titik terendah. Kau hadir untuk mengangkatku. Ketika anak-anak saya ada di lembah yang kotor, yang gelap, di situ Tuhan hadir mengangkat mereka dari lumpur yang dianggap sampah masyarakat. Sekarang mereka menjadi kompos yang luar biasa. Keluarga mereka pun bertobat. Papa mamanya nggak mau ke gereja karena udah hopeless punya anak narkoba ya. Akhirnya mereka ke gereja lagi.
dan anak ini menjadi kompos, pupuk untuk orang tuanya dan mereka bertobat. Ini adalah penyertaan Tuhan yang tidak pernah Tuhan tinggalkan. Tuhan selain menyertai, Tuhan memberikan harapan. Roma 8 ayat 28. Dia turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa yang mengasihi Dia. Jadi Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Tuhan hadir dalam setiap cerita proses kehidupan kita. Dan ketika kita jatuh di titik yang terendah, Dia angkat kita untuk Dia naikkan. Bukan jadi ekor, tapi terus jadi kepala. Itu adalah Tuhan memberikan pengharapan dari penyertaan. Terus Tuhan juga memberikan kita kemampuan untuk kita bangkit. Kemampuan untuk kita bangkit itu ada di dalam Filipi 4 ayat 13. Dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Jadi kalau kita ada pada saat titik terendah, kita percaya Dia menyertai kita, Dia memberikan harapan kepada kita, dan Dia juga memampukan kita untuk bangkit. Karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Harus kita percaya ketika titik terendah itu datang kepada kita, kita harus bilang, saya percaya Tuhan, Engkau ada di dalam cerita setiap proses kehidupan saya. Karena apa? Karena Engkau tidak terbatas. Tadi kita udah naikkan pujiannya. Karena Engkau adalah kasih-Mu luar biasa. Kita terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Saya mau ambil bacanya panjang, saya tidak akan bahas secara cepat aja. Sebenarnya bukan ayat ini, tapi tadi waktu saya berdoa, saya bingung kok Tuhan kasihnya tentang Yairus yang minta anaknya disembuhkan. Lalu ada wanita pendarahan yang 12 tahun. Udah sering dengar kan ceritanya. Tapi kali ini kok malam hari tadi lagi saya baca, Tuhan bilang, saya mau kasih tahu hal sesuatu ya. Mungkin berguna, pasti berguna lah ya untuk kita semua ya. Kalau di dalam Markus 5 ayat 21 sampai 42 itu adalah Yesus membangkitkan anak Yairus, ya kan? Markus 5 ayat 21 sampai 42 itu Yesus membangkitkan anak Yairus. Dan di situ ada dia menyembuhkan perempuan yang pendarahan 12 tahun. Saya buka aja ya. Kita bisa baca cepat kali ya. Dari Markus. Markus 5 ayat 21. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit perdarahan. Saya bacanya agak cepat, nggak apa-apa kan? Ya, bisa. Kalau kecepatan kalau melihat anak biasa sama anak-anak gitu ya cepat kalau ngomong ya. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong lalu datang mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, bersyukurlah ia di hadapan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dan keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa
menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya lah orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya lah anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Demikianlah sabda Tuhan malam hari ini. Kalau kita lihat di ayat Markus 21 itu seperti ada yang saya dapat ini dari Tuhan. Kalau kita perhatikan Markus 5 ayat 21 sampai 23 itu di situ Yairus masih bilang, "Tuhan, anak saya sakit, anak perempuan saya sakit, udah hampir mati," ya kan? Terus Yesus dengarnya gimana? Yesus dengar gak kira-kira pada saat itu? Sampai ayat 23. Yesus dengar. Karena Yesus dengar, "Ayo kita ke sana," kata Tuhan Yesus. Terus mereka berbondong-bondong pergi kan. Tetapi waktu si Yairus nunggu Tuhan Yesus datang untuk ngobatin anaknya, ada yang terhenti di situ. Mulai dari ayat 24 sampai 34 itu sepertinya ada kendala. Ya kan, dia nggak langsung ke rumah Yairus kan, dia kan pergi berbondong-bondong sama murid-muridnya. Tiba-tiba di tengah jalan lagi berdesak-desakan, fokusnya pindah. Sering nggak kita kayak gitu? Fokusnya pindah, seakan-akan fokusnya pindah. Maksud saya, semua murid-muridnya lagi berjalan mau ke tempat Yairus, tiba-tiba dari ayat 24 sampai 34 ketemu dengan perempuan pendarahan. Yairusnya masih nunggu nggak kira-kira? Masih nunggu kan? Tapi ini kok ada perempuan pendarahan. Si perempuan itu dia punya iman yang sangat luar biasa. Ketika titik terendah dia adalah apa? Titik terendah dia 12 tahun mengalami pendarahan, lalu uangnya habis semua, sia-sia, nggak ada apapun. Itu titik terendah wanita ini. Ketika wanita ini mengalami titik terendah, dia punya satu, dia dengar ayat 27, dia sudah dengar berita tentang Yesus, maka dia di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Jadi si wanita ini ketika dia jatuh di titik terendah, dia punya satu kekuatan. Kadang-kadang orang kalau terpuruk nggak punya kekuatan ya, tapi dia percaya, dia dengar berita tentang Yesus, dia punya pengharapan bahwa kalau Yesus lewat, saya mau jamah. Dia bilang, itu pengharapan. Dia dengar bahwa Yesus itu dia bisa menyembuhkan. Dia jamah di ayat 28, dengan iman dia katakan, di titik terendah dia katakan, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh." Dan ayat 29 dikatakan, "Berhentilah pendarahan." Kita stop di sini. Kira-kira pada saat Yesus wanita pendarahan ini sembuh, Yairus kan nunggu dong anaknya mau disembuhkan. Kita suka gitu nggak? Dalam kita menghadapi situasi titik terendah, aduh kayaknya kok gua ekonominya begini terus ya. Kenapa ya belum ada keuntungan? Kenapa ya saya udah minta sama Tuhan? Saya udah minta, udah doa puasa. Kok malah teman saya lebih kurang ajar? Misalnya, kok kayaknya diberkati sama Tuhan. Kok gua mana? Kok nggak ada juga nih? Kok Tuhan malah kesana arahnya, bukan ke saya? Sering nggak kita pada saat kita mengalami situasi doa kita tidak terjawab, kita sampai di titik yang terendah, kok kayaknya Tuhan lebih sayang sama si ayah, kok nggak jawab doa saya ya, kok doa teman saya dijawab ya, kok saya nggak pernah kita ngalami seperti itu. Ini yang dialami ketika Yairus benar-benar ingin sekali anaknya disembuhkan, di ambang kematian, tapi pada saat itu Yesusnya sedang sibuk dengan yang lain, tidak dengan kita. Mungkin kita sering mengalami seperti itu. Kok kayaknya Yesus kok nggak ke saya ya? Kok malah ke yang lain? Di situ iman daripada Yairus juga sedang
diuji oleh Tuhan. Kalau kita lihat ketika perempuan itu sembuh, Tuhan bilang apa? Dia bilang, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Selesai di situ. Sembuhlah dari penyakitmu. Di ayat 35 mulai. Di ayat 35 Tuhan mulai bekerja untuk titik terendah Yairus. Dia dengar ketika orang dari datanglah orang dari keluarga rumah ibadat ngomong nih, orang sibuk ngomong, anaknya udah mati kata gitu. Yesus lagi ngomong main-main, anaknya Yairus udah mati. Ngapain pula ya kita suruh guru repot-repot ke rumah Yairus? Tapi kira-kira Yesus gimana? Kita kadang-kadang pada saat titik yang terendah, udahlah, ngapain juga ya saya berdoa panggil Tuhan Yesus ya? Ngapain ya? Toh Tuhan gak jawab doa saya. Yang ada udahlah seperti ini kan, ngapain juga suruh guru datang ke rumah Yairus? Toh anaknya udah mati. Toh Tuhan saya udah bangkrut. Toh anak saya udah hamil di luar perkawinan. Toh anak saya udah jatuh dalam dosa. Toh suami saya udah berselingkuh gak tobat-tobat. Toh istri saya cerewet terus juga gak tobat-tobat. Udahlah, ngapain sih? Tapi Tuhan dengar. Walaupun kita bersungut-sungut, walaupun kita marah-marah, walaupun kita kayak apa, Tuhan tetap dengar. Dan apa yang Tuhan bilang? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Yesus tidak hiraukan. Yesus tetap tahu kedalaman hati kita. Mungkin kita marah-marah, tapi hati kita tetap mencintai Tuhan. Pernah begitu? Kita marah mulutnya, tapi suruh menghujat Tuhan kita nggak mau kan? Berarti Tuhan tahu hati kita. Kita mencintai Tuhan. Dia tahu banget hati kita. Kita mencintai Dia, dan Tuhan Yesus tahu. Dia bilang gak usah dihiraukan. Dia bilang ayo kita tetap pergi. Yang penting percaya aja. Pokoknya kita pergi. Dan ketika Yesus pergi, ayat 39, sesudah Ia masuk, Ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tapi tidur. Yesus ngomong gitu. Yesus suka janji sama kita kan suka sinis ketawa. Tuhan janjinya mana Tuhan? Sini kan. Tetapi mereka menertawakan Dia. Kita sering gak menertawakan Tuhan? Tuhan katanya janjinya mana Tuhan? Katanya mau nolong saya Tuhan. Kita sinis gitu, senyumnya sinis sama Tuhan. Atau kita juga kalau ngomong sama orang dalam menghadapi satu situasi tertentu, kita sering ditertawakan, kita sering dibully. Ada juga yang bully anak kita mungkin, kayaknya gimana gitu. Tapi di sini Tuhan terus tidak terusik. Maka ketika orang menertawakan kita pada titik terendah kita, ataupun orang-orang menertawakan Tuhan kita, kan orang-orang lain suka menertawakan Tuhan kita, ya kan? Bahkan suka menghina Tuhan kita. Tapi Tuhan tidak peduli. Tuhan bilang maka diusirnya semua orang itu. Kita bawa beban kita bawa titik terendah kita kepada Tuhan malam hari ini. Dia akan mengusir semua itu. Dia akan mengusir semua beban-beban berat kita. Dia akan mengusir semua kegelisahan hati kita. Dia akan mengusir semua kekhawatiran kita. Dia akan mengusir itu semua. Dia katakan, maka diusirnya semua orang itu, dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan Dia. Kita bersama-sama dengan Tuhan masuk ke kamar anak itu. Kita masuk ke ruang tahta maha sucinya Tuhan. Ketika kita sedang berbeban berat, ketika kita jatuh di titik yang terendah, kalau kita diam aja nggak bisa ngomong sama Tuhan, kita cuma duduk diam, kita cuma angkat tangan, bahkan kita nggak bisa ngomong apa-apa, kita cuma angkat tangan, diam, nangis, itu Tuhan tahu. Atau kita nggak bisa ngomong, kita cuma nyanyi aja pujian sembahnya. Tadi kita merasakan hadirat Tuhan kan, padahal kita nggak ngomong apa-apa loh Tuhan, kita cuma nyanyi, puji, nyembah, nggak ngomong kan, cuma nyanyi kan. Pujian itu sama dengan 2 kali berdoa, lebih daripada berdoa. Di situ adalah benar-benar. Di sini ada cerita malam hari ini antara Yairus itu dengan wanita pendarahan. Akhirnya semuanya dilakukan Tuhan dengan baik. Ada sesuatu yang bisa Tuhan lakukan, yaitu Tuhan menghidupkan yang mati. Kalau kita lihat Yairus anaknya nggak jadi mati, si pendarahan akhirnya sembuh. Kalau kita lihat di dalam Yohanes, saya nggak usah dibaca, saya cuma mau ceritakan, mau memperbandingkan di dalam Yohanes 11 ayat 1, ini banyak sekali, nggak usah dibaca, nanti baca sendiri di rumah ya. Ayat 1 sampai ayat 44, saya cuma mau membandingkan. Kalau yang tadi kan Yairus menyembuhkan anaknya, Yesus menyembuhkan anak Yairus yang sakit nggak jadi mati, dan menyembuhkan wanita pendarahan. Walaupun dia sibuk kemana, akhirnya dia balik lagi ke si Yairus, ya kan?
Nah, di dalam Lazarus itu ya, Lazarus dibangkitkan. Marta dan Maria adalah saudara Lazarus, sudah tahu semua ceritanya. Waktu itu ada di Betania, dia bilang ada Yesus, itu loh, Lazarus itu sakit, udah mati, kayak gitu kan. Terus kira-kira Yesus bilang apa? Di ayat 4 ya, saya bacakan aja Yohanes 11 ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan. Nah, Yesus sudah tahu tuh Lazarus itu sakit, dan dia nggak cepet-cepet karena dia bilang, sebenarnya dia udah bilang sama Marta dan Maria, dia itu nggak akan mati. Justru lewat penyakitnya itu Allah akan dipermuliakan. Akhirnya singkat cerita, mati nggak kira-kira? Mati, Lazarusnya mati. Di ayat 17 dikatakan, Yohanes 11:17, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus sudah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di titik terendah itu, Marta, Maria, sedihnya luar biasa. Kok Yesus nggak datang ya? Dan pada saat Yesus datang, udah mati 4 hari, ya kan? Terus si Martanya bilang di ayat 21, Tuhan, dia bilang ini, di ayat 21, Tuhan, sekiranya kamu ada ya waktu itu ya, pasti Lazarus sudah mati. Sekiranya kamu ada. Kita kan suka gitu ke Tuhan, coba ada dia ya, aku nggak kenapa-napa. Gitu. Padahal Tuhan punya maksud yang lain. Kita kan sering kan, misalnya kita mau naik kereta api atau pesawat delay, terus kita marah-marah kan? Padahal Tuhan sengaja kita delay. Kita dengar sejam kemudian pesawat yang tadi kita mau naikin udah tabrakan, jatuh. Terus kita mikir apa? Ya kan? Coba dari kita nggak ngikutin Tuhan, ikutin aja, mati di situ kan, seperti itu. Nah, kita kan juga sering seperti itu. Dan ini padahal Tuhan punya rencana supaya kita selamat. Di dalam Lazarus ini juga Tuhan punya rencana supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ayat 21 dibilang, Marta bilang, Tuhan, coba kamu ada ya, Lazarus nggak mati. Nah, di ayat 32-nya Maria yang ngomong. Tadi Marta kan, kakak adik ini. Dia bilang lagi, Tuhan, seandainya Tuhan ada, kau ada, pasti nggak mati. Dia bilang gitu kan. Nah, terus Tuhan lihat mereka menangis. Tuhan bilang, tadi saya sudah bacakan di dalam Yohanes 11 ayat 4, ketika Yesus mendengar kabar bahwa si Lazarus itu sakit, dia bilang, dia itu nggak bakal mati, tapi dia akan menyatakan kemuliaan Allah. Ternyata mati juga kan. Terus Tuhan bilang ini seperti ini, ayat 40, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Jadi ketika Marta dan Maria bilang, Tuhan, coba seandainya kau ada, pasti si Lazarus nggak meninggal. Terus Yesus bilang di ayat 40, diulang sama Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau kau percaya, kau akan melihat kemuliaan Allah. Itu ayat, ada ayat situ ya. Oke, yang 41, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Kita loncat ke ayat 40. Aku tahu bahwa engkau mendengarkan aku, tetapi oleh karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara nyaring keras, Lazarus, marilah, keluarlah. Orang yang telah mati itu datang keluar dan dengan tangannya terikat dengan kampan, mukanya tertutup dengan kain, dan kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Jadi di sini Lazarus itu sebenarnya hidup ya. Nah, saya mau kasih tahu bahwa di sini ada ayat 39 yang kita sering lakukan. Ketika ayat 40 Yesus bilang gini, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Di ayat 39-nya ada perintah dari Tuhan. Ketika kita sampai di titik yang terendah, Tuhan suka perintah kepada kita. Perintahnya apa? Ayat 39, kata Yesus, angkat batu itu Marta. Terus saudara yang meninggal itu berkata kepadanya. Terus Marta jawab, saudara yang meninggal itu, Tuhan, ia sudah bau sebab sudah 4 hari mati. Kita sering nggak kayak gitu? Tuhan udah ngomong terus kita pasti ngeyel. Ini kan ngeyel nih. Dibilang, dia tuh udah mati, udah bau, udah 4 hari Tuhan. Kenapa masih disuruh angkat batunya? Kira-kira